Pemirsa Intens Investigasi, menejutkan. Permasalahan antara Ruben Onsu dan Sarwenda, mantan istrinya, cukup lama menjadi perbincangan publik yang diawali dari isu soal nafkah anak. Permasalahan ini akhirnya terus melebar dan seolah menyusul langkah sang mantan suami yang sebelumnya mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Langkah ini sepertinya juga diikuti oleh pihak Sarwenda yang juga mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lantas, apa sebenarnya yang diinginkan Sarwenda dengan mendatangi KPAI? Benarkah hal ini sebagai bentuk balasan setelah sebelumnya sang mantan suami Ruben Onsu juga melakukan hal yang sama? Seperti apa pula momen-momen yang terekam saat Sarwenda kembali muncul setelah cukup lama hilang dari pandangan media? Benarkah pernyataan dari pihak Sarwenda yang sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya yang lebih dulu mengajukan laporan ke KPAI yang akhirnya ditanggapi serius oleh pihak Ruben? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perselisihan antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini seolah semakin meruncing. Setelah kedua belah pihak melakukan langkah-langkah untuk melindungi hak mereka masing-masing. Setelah Ruben Onsu yang sudah lebih dulu mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kini giliran Sarwenda dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya mendatangi badan yang khusus menangani masalah anak tersebut. Bunda, Sehat alam. Gitu kedatangannya apa sih Ci? Mungkin hari ini Ci? Kalau boleh tahu. Bunda. Seperti halnya banyak orang tua di seluruh dunia, Ruben Onsu dan Sarwenda melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan buah hati mereka. Meski berseberangan, keduanya melakukan hal ini demi memperjuangkan hak bagi anak-anak mereka. Usai melakukan pertemuan dengan pihak KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kuasa hukum Sarwenda yaitu Kris Samsiu menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kliennya ke kantor KPAI. Gimana sih? Maaf ya, Jalan dulu yuk. Oke, dikit aja, Ci, dikit aja. Oke, Ci, dikit aja, Bang. Gimana, Bang? Gimana, Ci? Dikit aja, sayang. Dikit aja. Dikit aja, Mbak. Dikit aja. Hati-hati ya. Lagi hujan, kalian nanti kena kamera. Dikit aja, Ci. Kena kamera nanti. Kedatangan kami bermula dari surat pengaduan yang kami buat tanggal 21, ya, lalu kami juga melakukan pengaduan online di tanggal 22 pagi jam 10. Ya, yang kami laporkan terkait dengan pengasuhan dan nafkah. Ya, apa materinya? Semua yang klien kami rasakan dari awal pernikahan sampai dengan saat ini, ya. Yang kami adukan semua tujuannya demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan klien kami, ya, terkait nafkah anak, ya, hak anak, terkait hak anak juga rasa aman, ya, rasa nyaman, lalu juga terkait dengan nafkah. Jadi itu yang kita sampaikan. Alhamdulillah diterima oleh komisioner, ya, KPAI. Sudah diskusi banyak, kami sudah menyerahkan bukti-bukti juga kepada mereka, mungkin akan dianalisis, dan kami berharap masalah ini bisa selesai dengan baik-baik demi kepentingan anak. Kami juga mengajukan pengaduan juga, ya, untuk siapa? Untuk anak. Jadi yang kami jaga adalah kepentingan anak. Ya, kami berharap ada titik temu, tidak lagi ribut-ribut, karena gimana pun korban dari peristiwa ini bukan lagi para orang tuanya, ya, tetapi anak-anak. Jadi itu yang kami hindari.
Sebelum kedatangan pihak Sarwenda ke KPAI siang tadi, hal yang sempat menjadi bahan perbincangan adalah soal pihak Sarwenda yang sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya lah yang lebih dulu mengajukan laporan ke KPAI. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sebayang akhirnya buka suara untuk menjelaskan duduk persoalan yang dimaksud. Menurutnya, pihak Ruben Onsu lah yang lebih dulu mengajukan hal ini di tanggal 18 Juni 2026. Berbeda dari pihak Sarwenda yang melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa pihaknya telah bersurat di tanggal 21 Juni 2026. Sehingga mungkin hal inilah yang disalahartikan oleh pihak Sarwenda. Ya, jadi kemarin itu ternyata ada pernyataan dari kuasa hukum S ya, kalau tidak salah seperti itu, yang menyatakan terkait dengan masalah ke KPAI itu. Mereka mengatakan sebenarnya telah terlebih dahulu bertulis surat, yaitu di tanggal 21 Juni. Sementara kan kita datangnya itu kan di tanggal 22 Juni, di hari Senin. Mereka bertulis suratnya tanggal 21, di hari Minggu. Nah, jadi banyak pihak yang ingin konfirmasi terkait dengan masalah jangka waktu itu, ya. Apakah benar mereka lebih dulu, tapi yang diterima abang dulu, kan seolah-olah kan seperti itu. Seperti seolah-olah ada sesuatu yang tidak fair di sini, kan begitu. Kita sudah bertulis surat jauh sebelum tanggal 21 ya. Karena kita bertulis suratnya itu di tanggal 18 di hari Kamis ke KPAI. Dan akhirnya agendanya pertemuannya kita itu diagendakan memang di tanggal 22. Nah, jadi memang kita tidak mengekspos bahwa kami sudah bertulis surat ke KPAI. Karena teman-teman juga ketika bertanya kan kita mengatakan lihat saja nanti gitu ya. Nah, jadi ketika kami datang di tanggal 22 mungkin ada pertanyaan gitu. Kenapa kok dia bisa datang di tanggal 22 sementara kita sebenarnya sudah lebih dulu bertulis surat di tanggal 21. Kalau memang ukurannya kedatangan memang 21 lebih dulu daripada tanggal 22. Tapi faktanya adalah kami sudah bertulis surat kalau bicara masalah surat sejak tanggal 18 gitu. Jadi ini yang ingin kami klarifikasi supaya jangan ada kecurigaan, jangan ada pikiran-pikiran bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan berkaitan dengan diterimanya kami di KPAI pada tanggal 22 Juni yang lalu. Minola Sebayang juga diminta tanggapannya tentang pernyataan yang baru-baru ini disampaikan oleh Betran Peto atau Onyo di akun media sosialnya. Ia menyikapi hal itu dengan bijak dan hati-hati, mengingat apa yang diucapkan oleh Betran mungkin dianggap hanya sebagai bentuk luapan perasaan pribadinya. Dan kebenaran terkait hal itu pun belum bisa dipastikan. Yang pasti, apa yang disampaikan Onyo kemungkinan adalah cerminan dari apa yang ia rasakan, ia dengar, dan ia lihat dalam lingkungan sehari-harinya. Saya tidak bisa menanggapi apa-apa karena itu kan merupakan curahan hati daripada Betran. Apa yang disampaikan Betran itu kan adalah pengalaman yang dialami oleh Betran. Jadi mungkin ketika Betran melihat bahwa mungkin ayahnya Ruben ini terlalu dipojokkan, terlalu dibesar-besarkan, tidak memberikan nafkah, misalnya seperti itu ya. Dan kemudian dia tahu betul mungkin bahwa ada satu kondisi di lingkungan itu yang suka menjelek-jelekkan ayahnya, yang membuat akhirnya anak-anak jadi jauh dari anak-anaknya, tidak pernah peduli. Padahal sebenarnya kan cukup besar ya kepedulian Ruben, tiap hari bertanya bagaimana bisa bertemu, ya, nafkahnya diberikan lumayan relatif besar kan begitu. Tapi kan ternyata fakta kalau dari apa yang disampaikan oleh Betran kan anak-anak pada nggak tahu ini. Kan itu yang bisa kita simpulkan. Nah, jadi mungkin ya kita hanya bisa menafsirkan dari apa yang disampaikan oleh Betran dalam suratnya tersebut. Tapi kalau misalnya kemudian dalam apakah memang itu faktanya atau bagaimana, saya nggak bisa menanggapi karena itu adalah curahan isi hatinya Betran dari situasi apa yang dia alami, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat.
Sementara itu, sebelum mengunjungi KPAI pada hari ini, Sarwenda sempat mendatangi Komnas Perempuan. Lantas, apa kata Komisioner Komnas Perempuan terkait kunjungan Sarwenda tersebut? Apakah ia sudah mengajukan pengaduan resmi atau hanya sekedar berkonsultasi? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, langkah demi langkah dilakukan baik Ruben maupun Sarwenda untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah beberapa hari lalu Sarwenda mendatangi kantor Komnas Perempuan, kini pihak Komnas Perempuan pun angkat bicara dan menjelaskan secara rinci apa yang terjadi dalam pertemuan itu. Melalui komisionernya Irwan Setiawan, pihaknya menyatakan bahwa tujuan kedatangan Sarwenda tersebut adalah untuk berkonsultasi mengenai situasi dan kondisi yang sedang dialaminya saat ini. Ya, sebenarnya kan Komnas Perempuan kan terbuka ya untuk semua perempuan Indonesia, siapapun yang mau datang atau misalkan melakukan pengaduan atau audiensi, itu kita sangat terbuka. Siapapun itu ya, dari kelompok manapun kita sangat terbuka. Ya, sebenarnya kan kalau misalkan kemarin, kalau dilihat dari suratnya ya, dari suratnya permohonan audiensi itu, beliau melalui pengacaranya itu beliau mengatakan bahwa ingin berkonsultasi kepada tim dari Komnas Perempuan terkait dengan apa yang dia alami. Itu sih suratnya ya. Lebih lanjut, Irwan Setiawan pun juga menjelaskan prosedur yang harus dijalani jika nantinya Sarwenda memutuskan untuk melanjutkan dari tahap konsultasi menjadi pengaduan resmi. Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini kunjungan Sarwenda masih berada di tahap awal saja. Sehingga untuk mendapatkan surat rekomendasi, Sarwenda harus melakukan tahap-tahap tersebut. Nah, kalau misalkan ini prosedur pengaduan ya, kalau misalkan kami di Komnas Perempuan, itu yang pertama itu ada kalau pengaduan ya, itu ada pengaduan, yang kedua ada verifikasi. Verifikasi itu ya seperti tadi, siapapun misalkan yang mengadu dari instansi mana atau misalkan personil mana itu mengadu ke kita, nanti kita akan melakukan verifikasi. Yang ketiga itu ada penyikapan. Yang keempat baru itu rekomendasi, karena sesuai mandat kami ya di Perpres 8 2024 itu mandat kami itu seperti itu. Ketika misalkan ada yang melakukan pengaduan, itu kita akan menganalisis atau mengkaji atau mendengarkan pengaduan itu sendiri. Terus yang kedua, kami akan mengeluarkan surat klarifikasi. Setelah itu baru ada penyikapan. Yang keempat baru itu rekomendasi. Karena itu mandatnya ya, beda misalkan dengan saudara kita di Komnas HAM itu ada mandat untuk penyelidikan, kami tidak ada. Nah, sayangnya yang kemarin itu kan belum sampai tahap pengaduan, tetapi hanya konsultasi saja, belum sampai ke pengaduan. Nah, kalau misalkan sampai ke pengaduan, itu prosesnya tadi. Ketika misalkan kita menelaah apapun yang misalkan yang disampaikan, apapun dokumen yang disampaikan, baru kita telaah. Setelah itu baru verifikasi. Karena kemarin itu hanya di suratnya itu hanya konsultasi, datang ke Komnas Perempuan untuk melakukan konsultasi. Melalui kuasa hukumnya, Kris Samsiu, Sarwenda juga menyampaikan bahwa kedatangannya ke Komnas Perempuan murni untuk mencari solusi terbaik. Ia ingin didengar ceritanya, mulai dari awal pernikahan hingga menghadapi perpisahan dan sengketa hak asuh anak. Kedatangan kami sederhana, ya, bahwa Sarwenda adalah seorang perempuan, anak-anaknya juga seorang perempuan. Kami di sini berdiskusi, kami di sini mencari solusi. Kami tidak bermaksud apapun, ya, apalagi hal-hal yang negatif tidak ada. Kami di sini hanya berdiskusi dan mencari solusi. Ya, alhamdulillah diterima oleh komisioner.
dan mereka juga sangat mensupport Wenda sebagai seorang perempuan, dan apa yang sudah kami sampaikan itu adalah bentuk kejadian sebenarnya, kronologis sebenarnya apa yang terjadi dari awal Sarwenda menikah sampai akhir. Di tengah langkah yang ditempuh oleh kedua belah pihak, bagaimana pandangan dari praktisi hukum terkait permasalahan yang sedang dialami oleh Sarwenda dan Ruben Onsu ini? Apakah langkah yang diambil Sarwenda sudah tepat dan seberapa besar peluang Ruben Onsu untuk memenangkan gugatan hak asuh anaknya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, perkembangan kasus ini juga menarik perhatian mantan pejabat tinggi kepolisian sekaligus praktisi hukum, Ricky Sitohang. Ia menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Sarwenda, baik mendatangi Komnas Perempuan maupun KPAI, adalah hal yang sah dan wajar dilakukan oleh setiap warga negara yang ingin mencari keadilan. Namun, ketika membahas peluang hukum yang ada, Ricky Sitohang memiliki pandangan yang cukup tegas. Ia menilai bahwa jika Ruben Onsu benar-benar melanjutkan proses gugatan hak asuh ke pengadilan, kemungkinan peluangnya untuk menang sangat terbuka lebar. Kalau masalah kasus pengasuhan anak ya, yang namanya Sarwenda berkomunikasi, berkonsultasi dengan Komnas Perempuan, sah-sah saja. Silakan saja dia berkonsultasi tentang dudukan posisi dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu daripada si anak, yang mana diserahkan untuk pengampuhan anak terhadap dia, sah-sah saja, tidak ada masalah. Namun perlu ingatkan kepada kita semua bahwa pemilik anak itu bukan hanya seorang Sarwenda, tapi ada seorang Ruben sang ayah yang harus juga mempunyai hak yang sama tentang pengasuhan anak. Kecuali kalau sananya Ruben Onsu itu melakukan perbuatan tindak pidana, menganiaya atau menelantarkan anak, mungkin berbeda posisinya ya. Jadi kita juga jangan terlalu egois ya. Karena bagaimanapun seorang Ruben itu juga pengen tahu sejauh mana keberadaan sang anak. Makanya dikatakan kalau nggak salah Ruben juga mendatangi KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak ya. Nah itu sah-sah saja untuk minta pengasuhan supaya diberikan kesempatan kepada dia juga untuk membesarkan anaknya. Ya, manusiawi dong. Maka saya katakan kedua belah pihak mempunyai hak yang sama, tapi jangan ada yang egois. Jadi kalau ini memang dilakukan terus tanpa adanya suatu koordinasi komunikasi yang baik, gugat saja. Jangan dengan alasan pengampuan anak terus mengkebiri hak asuh daripada seorang Ruben sebagai seorang ayah. Kecuali kalau dia itu mengabaikan, itu masa bodoh lah, beda ya. Tapi dia kan pengen. Berarti dia status sebagai orang ayah itu berarti bagus dong. Jangan sampai ada pihak ketiga untuk memboncengi peristiwa ini, menghalang-halangi kedua belah pihak untuk bertemu dengan sang anak ataupun memberikan perhatian kepada anak. Nah, kita sebagai seorang yang sudah dewasa berpikir waraslah. Jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Namun, langkah itu kan tidak berdampak hukum. Itu kan himbauan kepada KPAI untuk melakukan koordinasi dengan pihak Sarwenda agar ingat bahwa itu tidak dimiliki oleh satu pihak, kan cuma itu. Ya kalau memang itu juga dihalangi, tidak diberikan kesempatan, ya digugat aja. Kalau digugat ke pengadilan, dengan hak asuhnya saya yakin pasti menang. Tidak ada seorang salah satu pihak mempunyai hak penuh terhadap si anak tersebut. Jadi saya katakan tadi, kecuali tadi, apakah itu salah satunya apa dia itu terpidana, atau pelaku narkoba, atau menelantarkan, atau tidak ada perhatian pada si anak mungkin, atau menganiaya si anak sehingga si anak tidak memperoleh suatu kasih sayang yang penuh. Tapi faktanya kan terbalik, justru dia pengen sejauh mana keberadaan anaknya. Demikian pemirsa,
kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.